Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afia Salsabila. Saya Gusti Sasmita. Saya Andi Dea Aulia. Dan saya Agus Trian. Kami dari UPT SMA Negeri 9 Wajo, kelas 11 IPA 3. Di sini kami akan menampilkan materi pembelajaran tentang jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Dalam tubuh hewan ada beberapa jenis jaringan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, baik permukaan dalam maupun luar. Jaringan epitel ini berfungsi yang pertama menutupi bagian luar tubuh, yang kedua melapisi organ-organ dan rongga-rongga dalam tubuh, yang ketiga sebagai reseptor atau penerima rangsang. Ciri-ciri khusus jaringan epitel. Yang pertama, ruang antar sel tersusun rapat, yang kedua melekat pada jaringan ikat, yang ketiga mengandung syaraf, yang keempat kemampuan regenerasi tinggi. Jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama, epitel silindris semu bersilia. Epitel silindris semu bersilia tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel satu. Nah, berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Biasanya terdapat pada rongga hidung, trakea, dan bronkus. Yang kedua, epitel kubus. Epitel kubus ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, epitel kubus selapis, terdapat pada saluran keluarnya kelenjar sekresi dan permukaan ovarium. Yang kedua, epitel kubus berlapis, biasanya terletak pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium pada masa pertumbuhan, dan kelenjar parotis. Yang ketiga, epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis tersusun atas lebih dari satu sel lapis sel-sel berbentuk silindris, berperan dalam proses sekresi. Biasanya terletak pada lapisan konjungtiva, dinding pada mata, laring, faring, dan ureter. Yang keempat, epitel pipi berlapis. Epitel pipi berlapis tersusun atas sel-sel pipi, berperan sebagai pelindung. Nah, biasanya terletak pada kulit epidermis, rongga mulut, esofagus, vagina, laring, saluran anus, dan rongga hidung. Yang kelima, epitel pipi selapis. Epitel pipi selapis tersusun atas sel-sel bentuk pipi dan hanya satu lapis, berperan dalam proses difusi O2 dan CO2. Biasanya terdapat pada alveolus, paru-paru, telinga bagian dalam, dan telinga bagian luar. Dan yang keenam, epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis tersusun atas sel-sel berbentuk silindris, berperan dalam mempermudah penyerapan makanan. Epitel silindris selapis ini terdapat di rahim, testis, dan bronkus kecil. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mesoderm dengan berbagai bentuk. Adapun komponen jaringan ikat yaitu yang pertama sel, yang kedua serat, dan yang ketiga bahan dasar. Jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar tersusun dari sel-sel yang longgar atau jarang. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membentuk organ-organ dalam dan untuk menyokong atau mengelilingi, membungkus, dan menghubungkan elemen dari jaringan lain. Yang kedua, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini tersusun atas protein, terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama kolagen, yang kedua elastik, dan yang ketiga radikolar. Jaringan ikat padat ini ditemukan pada tendon dan ligamin. Yang ketiga, jaringan lemak. Jaringan lemak atau adiposa
adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Jaringan lemak memiliki sel-sel berbentuk bulat dengan membran sel yang tipis dan susunan yang longgar. Dan yang keempat, jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Jaringan tulang rawan tersusun oleh sel kondrosit. Terdapat 3 macam jaringan rawan, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Jaringan tulang keras tersusun oleh sel osteosit dan terdiri dari tulang kopak dan tulang berongga. Yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot pada hewan sama seperti jaringan otot pada manusia. Jaringan otot berupa sel dan serat yang tersusun bertugas menggerakkan anggota tubuh. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot yang memiliki struktur serabut kontraktil yang disebut miofibril. Miofibril tersusun atas filamen atau benang aktin dan miosin. Miosin merupakan protein khusus untuk kontraksi otot. Dengan adanya miofibril, sel-sel otot mampu berkontraksi dan berelaksasi. Berdasarkan struktur sel penyusunnya, jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran karena hanya dipersyarafi oleh sistem syaraf otonom. Karena terjadi di luar kesadaran, aktivitas gerak otot ini tidak akan menimbulkan rasa lelah sekalipun dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Otot polos ini terletak di organ-organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan manusia, organ pernafasan, sistem reproduksi, pembuluh darah, dan saluran ekskresi. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang membentuk daging pada tubuh hewan. Otot ini berbentuk susunan silindris dan bentuknya juga sangat panjang, akan tetapi tidak mempunyai cabang di ujungnya. Otot ini bergerak secara tidak sadar sehingga tidak akan menimbulkan rasa lelah pada saat digunakan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos. Otot jantung ini bergerak di luar kesadaran karena gerakan dipengaruhi dengan sel syaraf otonom. Oleh karena itu, jantung kita tidak pernah lelah. Dan yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf dan memiliki saraf rangsang sehingga mempunyai keinginan untuk bergerak, sama halnya dengan jaringan saraf yang dimiliki oleh manusia. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu, yaitu akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari suatu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita menuju ke dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain dari sel syaraf berisi nukleus. Suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama diteruskan melalui tubuh dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf utama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari suatu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitters akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Jenis sel saraf. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik atau sensori adalah sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor
atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat, sumsum, tulang belakang, dan otak. Yang kedua, sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung atau neuron intermediat adalah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Dan yang ketiga, sel saraf motorik. Sel saraf motorik atau neuron motor adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar.